1 tambah 1 sama dengan 2. Dikali 4 sama dengan 8. Halo kawan pajak semua, selamat datang di podcast 123 KPP Madya Medan. Halo. Perkenalkan kawan pajak, saya Yunika Ambarita yang akan menjadi host untuk podcast 123 hari ini. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 2 orang penyuluh pajak KPP Madya Medan yang keren-keren nih sebagai narasumber kita untuk hari ini. Yang pertama ada Bang Irfanuddin Syah. Halo Bang. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang sudah bergabung bersama untuk mengedukasi kawan pajak hari ini. Siap. Baik. Dan yang kedua ada Bang Winton Pardede. Halo Bang. Halo, selamat sore kawan pajak. Ya, apa kabar Bang Winton? Wow, pastinya luar biasa Kak. Waduh, semangat sekali. Terima kasih Bang Winton ya sudah bergabung bersama kita di sini. Nah, kawan pajak, senang sekali rasanya kami tim penyuluh KPP Madya Medan dapat menyapa kawan pajak semua sekaligus memberikan edukasi yang tentunya kami harapkan dapat menjadi ilmu yang berguna untuk kawan pajak sekalian. Materi kita hari ini adalah tentang angsuran PPh pasal 25. Nah, biasanya kalau bicara tentang angsuran tuh Bang, selalu menarik dan seru ya Bang ya. Pastinya. Oke kawan pajak, untuk itu stay tune terus ya, karena kita sebentar lagi akan memulai tanya jawab mengenai angsuran PPh pasal 25. Langsung aja kita mulai ya Bang Anton ya. Siap. Oke. Mungkin saya yang pertama ke Bang Irfan dulu nih. Bang Irfan ya. Gimana Kak? Bang Irfan, boleh nggak sih dijelaskan untuk pertama kali nih ya, apa sih definisi pajak penghasilan atau PPh pasal 25? Silakan. Oke, makasih Kak Nika. Jadi, PPh pasal 25 itu adalah salah satu jenis pajak penghasilan Ya. yang tidak dikenakan pada objek pajak tertentu. Oke. Jadi dia tidak ada tarif sama sekali, melainkan hanya sebagai metode pembayaran pajak yang memiliki tarif ya sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Oke. Dan tujuannya itu apa? Tujuannya dengan adanya metode pembayaran PPh pasal 25 ini supaya tidak membebani wajib pajak dalam membayar pajaknya pada saat pelaporan SPT tahunannya. Baik. Sehingga dengan adanya PPh pasal 25 ini ya, si wajib pajak tadi bisa dan boleh mengangsur setiap bulannya gitu Oke. kan. Oke, berarti artinya wajib pajak itu sebenarnya tidak harus langsung membayar seluruh PPh terutama ya Bang ya. Jadi betul. bisa ada opsi nih bagi wajib pajak untuk mengangsur setiap bulan. Benar sekali. Jadinya tidak terlalu membebani wajib Benar. pajak. Wah, Itu dia. seru juga ya ternyata PPh 25 ini ya Bang ya. Nah, terus kalau untuk penghitungannya nih Bang Irfan, bagaimana sih cara perhitungan untuk PPh pasal 25? Boleh Bang Irfan mungkin jelaskan? Jadi kan ini sama-sama kita ketahui ya bahwasanya itu di sistem perpajakan di Indonesia itu ada salah satunya mengandung sistem self assessment system, Ya, benar. di mana wajib pajak itu menghitung sendiri berapa sih pajak yang harus dia bayar. Oke. Nah, untuk besaran angsuran pajak ini di dalam tahun pajak berjalan ya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut ya, itu adalah dengan cara menghitung berapa PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan yang dilaporkan. Oke. Kemudian setelah itu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong. Iya. Baik itu PPh pasal 21 untuk orang pribadi, pasal 22, pasal 23 untuk badan. Dan juga itu ada ya PPh pasal 24 dari luar negeri itu Iya. boleh dikurangkan. Oh, boleh dikurangkan ya Iya, Bang ya? jadi nanti setelah dapat hasil pengurangan tersebut nanti baru dibagi 12. Sehingga dengan sederhananya ya untuk menghitung PPh pasal 25 tersebut tadi adalah mengurangkan pajak terutang tahun berjalan dikurangi dengan kredit pajak kemudian dibagi 12. Jadi itulah dia dasarnya perhitungannya. Oke, dibagi 12 untuk 12 bulan ya Bang. Betul. Karena ini kita mau mencicil setiap bulannya Betul, gitu betul, ya. betul. Mengangsur Itu ya Bang ya. iya, Mengangsur setiap bulannya. Oke. Nah, tadi nih kalau nggak salah saya ada dengar tentang self assessment system ya Bang Betul, ya. Perpajakan di Indonesia ini kan sistemnya tuh self assessment, artinya Iya. wajib pajak yang menghitung sendiri Betul, begitu ya Bang. Nah, untuk angsuran PPh pasal 25 ini apakah Fiskus atau petugas pajak itu boleh menerapkan official system terhadap angsuran PPh pasal 25 ini gitu Bang? Jadi gini Kak Nika, tadi dia udah saya sampaikan bahwasanya sistem kita itu yang kita adalah self assessment system. Betul. Tetapi di samping itu juga DJP itu mempunyai wewenang untuk menentukan besar pajak angsuran PPh pasal 25 tersebut. Nah, Oke.
Sebagaimana diatur di pasal 25 ayat 6 Undang-Undang PPH, disebutkan bahwasanya DJP berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak terutang dalam hal-hal tertentu. Oke. Seperti satu, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur. Yang ketiga ya, SPT tahunan PPH tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Oke. Jadi sama-sama kita ketahui untuk wajib pajak orang pribadi itu 31 Maret, Ya. sedangkan untuk wajib pajak badan 30 April. April, benar. Seandainya dia lebih dari yang jangka waktu yang Batas disebutkan tadi, waktunya, maka ditentukan oleh DJP untuk Oke. penghitungannya. Kemudian yang keempat, wajib pajak diberikan dispensasi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Oke. Kemudian ada juga bagi wajib pajak yang membutuhkan sendiri SPT tahunannya yang mengakibatkan angsurannya lebih besar. Oh. Dan yang terakhir itu ada perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Sehingga berdasarkan keenam kriteria tersebut nantinya DJP akan menerapkan menghitung besarnya angsuran yang terutang untuk setiap bulannya gitu Kak Rika. Oh gitu. Iya. Berarti sebenarnya kalau secara umum memang self assessment ya Bang ya. Secara Tapi umum benar. untuk kriteria ataupun kondisi tertentu yang 6 kondisi tadi, Betul. itu DJP boleh official Sistem. system ya Bang Betul, ya. betul, Artinya betul. DJP yang menetapkan begitu Bang Betul, ya. nah, itu Oh dia. baik, Ah. baik. Terima kasih Bang Irfan. Saya boleh ke Bang Winton Bang Silakan, Irfan ya. silakan. Bang Winton kayaknya udah nggak sabar Iya. ini untuk mengedukasi kawan pajak juga Bang Winton ya. Nah Bang Winton itu kan tadi kalau kita ngomongin mungkin SPT tahunan yang normal gitu Bang Winton. Lalu bagaimana perlakuan angsuran PPh pasal 25 terhadap wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT tahunannya? Boleh Bang Winton mungkin dijelaskan ke kawan pajak? Baik, kawan pajak, ini menarik ya. Ada perlakuan angsuran PPh pasal 25 Ya. terhadap wajib pajak yang melakukan pembetulan. Jadi memang itu pembetulan SPT tahunan itu bisa dilakukan oleh wajib pajak itu karena adanya perubahan jumlah pajak yang terutang. Jadi ada pembetulan, itu bisa jadinya nanti angsurannya mengakibatkan dia lebih besar atau lebih kecil Kak. Oke. Dari SPT tahunan normal yang udah dilaporkan oleh kawan pajak tadi. Maka atas angsuran pajak yang dilakukan penyesuaian itu bisa mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran PPh pasal 25 atau bisa juga kelebihan pembayaran PPh pasal 25. Oke. Nah, saya ambil contoh ya Kak ya. Boleh contoh aja langsung nih kita Bang contoh Winton. aja Iya, ya. iya. Langsung Biasanya untuk lebih case. Iya, biar lebih mengerti nih kalau ada contohnya. jadi kan kalau suatu PT ya, Iya. dia kan laporkan SPT tahunan nih Kak Nike ya, Oke. tahun pajak 2023. Dia udah hitung nih. Nah, di awal SPT normalnya dia udah lapor tanggal 27 Maret 2023, contohnya dia udah lapor angsurannya 5 juta nih Kak. 5 juta per bulan 5 ya? juta per Oke. bulan. Nah, jadi di awal dia sudah setor tuh Kak dari Januari sampai dia pada saat dia lapor Maret 2024, dia tadi angsuran normalnya 5 juta. Nah, jadi dia pada saat normal dia lakukan pembetulan nih pada tanggal kita bilang contohnya Kak tanggal 12 Juli. Oke, jadi dia bulan Juli dia lakukan pembetulan SPT tahunan ya. Nah, Oke. Ini kita contohkan dia angsurannya menjadi 6 juta nih Kak, Oke. lebih tinggi ininya. Jadi akibat adanya pembetulan tadi ada mengakibatkan pajak yang terhutang. Artinya kenaikan Kak. Dari tadi di normal dia lapornya 5 juta menjadi setelah dibetulkan menjadi 6 juta Kak. Artinya ada selisih ya? Ada selisih, Kak. selisih angsurannya gitu ya. Benar. Oke. Nah, jadi di sini yang perlu saya sampaikan akibat adanya pembetulan ini kita tadi contohnya di awal dia normalnya 5 juta. Nah, setelah dibetulkan di bulan Juli 6 juta, ada selisih sebesar 1 juta Kak. Iya. Nah, jadi nanti akibat efek dari pembetulan itu di masa Maret sampai bulan 6, tadi awalnya wajib pajak udah melakukan pengangsuran 5 juta, ada selisih 1 juta itu Kak. Yang harus dilaporkan oleh kawan-kawan pajak. Wajib pajak tersebut Betul. artinya kurang gitu ya Bang. Dia kurang setor gitu ya jadinya ya. Ah, jadi adanya pembetulan itu mengakibatkan adanya keterlambatan itu Kak. Nah, jadi karena adanya keterlambatan itu dia si wajib pajak bisa dikenakan sanksi Oke. administrasi akibat adanya pembetulan. Oh. Selisihnya oke. itu tadi Kak ini ya. Nah, jadi sebaliknya juga kalaupun misalnya ada pembetulan SPT, nah, misalnya
tadi normalnya 5 juta, setelah dibetulkan ternyata 4 juta nih Kak. Berkurang. Dia ternyata berkurang nih Iya. angsurannya. Nah, itu ada lebih bayar kan Kak? Berarti ada Ini. lebih setor ya. Jadi Oke. atas kelebihan setor tadi di bulan 4 sampai bulan 6 itu selisihnya itu bisa dilakukan pemindah bukuan Kak. Oh, untuk kelebihan bayar tadi bisa Kelebihan. dilakukan pindah buku ya. Betul, karena sangat menarik nih pembetulan ini. Kalau dilakukan pembetulan SPT, dia bisa mengakibatkan jumlah angsurannya bisa dia lebih besar atau lebih kecil Atau Kak. menjadi lebih kecil ya, Betul, Kak. tergantung perhitungannya gitu Perhitungannya, ya. iya Oke. Kak, ini ya. Iya, terima kasih Bang Winton. Nah, karena ngomong-ngomong tentang pembayaran nih tadi langsung aja mungkin kapan sih batas waktu pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 ini, Bang? Iya, jadi untuk pembayaran pajak ini, Ya. angsuran pajak ini semuanya itu paling lama tanggal 15 Kak. Tanggal 15 Paling lama tanggal 15 di bulan berikutnya Oh, 15 setelah bulan masa berikutnya ya. setelah masa pajak berakhir. Nah, misalnya ini Kak, sekarang kan bulan Maret ya Kak ya. Iya, Bulan sekarang bulan Maret Maret. 2024. Iya. Nah, ketika wajib pajak melakukan angsuran PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 April 2024 Kak. Oke. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya pembayarannya itu jatuh pada hari libur ya? Hari Ini, libur misalnya. ini kan di bulan Maret ini banyak nih hari libur Iya, ya iya, Kak ya. banyak Ini ya. tanggal merah ya, Bang Banyak. ya. Nah, maka pembayaran itu bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Oh, oke. Nah, sekarang kan udah mudah ya Kak untuk melakukan pembayaran setor pajak Baik. secara online. Nah, jadi pembayaran adalah sebelum atau batasnya itu adalah tanggal 15 di bulan berikutnya. Betul. Lalu kalau mau membayarkan gitu Ya. Bang, tentu kita kan ada kode akun pajak sama kode jenis setoran. Mungkin Bang Winton bisa infokan ke kawan pajak kita Ya. untuk kode akun sama kode jenis setoran ya Bang. Oh iya. Jadi untuk kawan-kawan pajak yang sudah melakukan pemilihan angsuran PPh pasal 25, nah, jadi di sini ada kode akunnya Kak. Oke. Jadi untuk wajib pajak badan menggunakan kode akun 41126100, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi nanti menggunakan kode akun 41125100. Nah, jadi nanti kawan-kawan pajak menyetorkan angsuran PPh pasal 25 ini ketika itu dia langsung setor, dia juga udah langsung melaporkan SPT masa PPh pasal 25-nya Kak. Oh, jadi setoran tersebut dianggap sebagai pelaporan Betul. SPT masa PPh pasal 25 Betul, juga Kak. ya. Ya. Oke. Kalau saya boleh ulang, berarti tadi untuk wajib pajak badan nih Bang, kodenya adalah 411126100, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi kodenya adalah 411125100. Benar Bang ya. Nah, tadi ngomong-ngomong nih soal setor-setor pajak gitu Bang ya. Terus kalau misalnya tidak menyetor gitu Bang, apakah ada sanksi gitu yang akan didapatkan oleh wajib pajak? Bang Winton dulu boleh ya Bang Irfan ya? Sabar ya Bang Irfan. Wah, kalau masalah sanksi ini, Iya. kalau WP sudah memilih pasal 25 Kak, kalau nggak dilakukan penyetoran, pastinya ada sanksi loh Oh, Kak. iya. Benar Kak, ini ya. Jadi kawan-kawan pajak ini bisa dikenakan sanksi denda sebesar 100.000 Kak. Oke. Dan ada sanksi administrasi berupa bunga pasal 9 ayat 2 itu di mana nilai bunga itu sudah diatur di keputusan Menteri Keuangan Kak. Jadi KMK itu setiap bulan itu diterbitkan atas sanksi bunga. Jadi ini contoh ya Kak ya, kita buat pemisalan. Misalnya ini sekarang bulan Maret ya Kak 2024. Ternyata ada nih angsuran pajak di bulan Januari 2024. Dia lupa bayar Kak atau tidak dibayarkan Kak oleh wajib pajak. Jadi ketika dia lupa si wajib pajak untuk angsuran Januari 2024, nanti akan diterbitkan bisa surat tagihan pajak Kak. Oke. Surat tagihan pajak itu bisa isinya Kak denda 100.000 Kak. Nah, yang kedua denda bunga pasal 9 ayat 2 sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Kak. Nah, jadi kalau misalnya di KMK-nya contoh nilai bunganya 0,97%, ya bisa dikali Januari bisa kali 2 bulan Kak, Kali 2 sesuai bulan. dengan KMK Kak ininya. Ditambah dengan angsuran pokok Kak. Pokoknya tadi tetap ditagihkan Diperhitungkan. juga ya, Betul, tetap Kak. diperhitungkan juga ya Bang ya. Oke. Ya, terima kasih Bang Winton. Saya ke Bang Irfan deh, kayaknya Boleh. Bang Irfan tadi udah nggak sabar pengen Iya. ngobrol lagi. Nah, Bang Irfan, kadang kan ada situasi yang mungkin dihadapi wajib pajak gitu ya, ada kondisi yang mungkin jadi menyebabkan wajib pajak ini mengalami kesulitan untuk Iya. membayarkan angsuran tersebut gitu. Boleh nggak ya wajib pajak itu melakukan atau mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25? Untuk ketentuannya atau aturannya itu gimana tuh Bang? Ada ya? Iya. Jadi kan gini Kak Eka. Iya. Untuk pengurangan itu kan salah satu haknya dari wajib pajak. Hak ya. Haknya wajib Iya. pajak. Jadi di cap
537 Kep Dirjen Pajak nomor 537 tahun 2000, di situ disebutkan bahwasanya wajib pajak itu diperkenankan untuk melakukan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 dengan catatan jangka waktunya itu sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu masa pajak. Oke. Jadi contoh, ini kan kita di tahun 2024. Ya. Untuk angsuran tahun 2024 ini, wajib pajak tersebut boleh mengajukan permohonan angsuran itu di bulan April atau lebih dari bulan April. Jadi dan kemudian terhadap pengurangan tersebut ada salah satu syaratnya lagi, di mana dia harus bisa menunjukkan, membuktikan bahwasanya untuk PPh terutang di tahun pajak berjalan itu sebesar 75%, kurang dari 75% dari PPh yang akan terutang. Itu dia. Oke. Jadi dasar itu adalah hitungannya 75% dari PPh yang akan terutang. Itu dia. Jadi berdasarkan tersebut, maka nanti boleh diajukan pengurangan PPh pasal 25 gitu dia. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya boleh, tadi kayaknya Bang Irfan ada sebutkan ada beberapa persyaratan ya Bang. Mungkin boleh langsung aja Bang, apa aja sih persyaratannya bagi wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan pengurangan angsuran? Jadi namanya juga permohonan pengurangan itu pasti satu itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang itu baik dia dan Pak. benar, Iya. ya. Kemudian ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada kepala KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Ya. Jadi kalau dia domisilinya ya karena kita di KPP Madya Medan, jadi kalau ada WP Madya Medan yang ingin mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25, silakan ajukan ke KPP Madya Medan. Begitu ya. Kemudian yang kedua, dia harus lampirkan penghitungan besaran PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima. Kemudian yang kedua itu berapa sih PPh yang terutang untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi dia buat perhitungan tersendiri. Dan itu dilampirkannya di dalam permohonan tersebut. Kemudian ketentuan yang ketiga itu ya, jika dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan tersebut diterima oleh KPP, maka wajib oleh KPP itu wajib diselesaikan. Apabila tidak selesai dalam jangka waktu 1 bulan tersebut, maka ini dia permohonan WP dianggap diterima. Jadi sih di kita di KPP tetap ada jangka waktu untuk penyelesaian tersebut, yaitu maksimal 1 bulan setelah permohonan diterima. Itu dia. Oh, berarti persyaratannya untuk pengajuan ataupun permohonan pengurangan angsuran tadi, yang pertama harus diajukan secara tertulis. Benar, nggak boleh lisan-lisan. Ntar siapa gitu. Baik, harus diajukan secara tertulis ke yang ditujukan kepada kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Benar sekali. Kemudian dari surat tersebut dilampirkan perhitungan-perhitungan yang mana berarti itu harus menunjukkan yang tadi kurang dari 75% Betul tadi sekali. Bang ya. Itu dasar utamanya. Iya. Dan apabila 1 bulan tidak sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut KPP tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima. Betul. Emang permohonan tuh bisa ditolak, diterima atau bagaimana tuh Bang? Terhadap permohonan, namanya juga kita mohon. Bermohon Iya, namanya mohon bisa diterima ya Pak. Jadi itu nanti bisa saja nanti diterima seluruhnya, bisa diterima sebagian, bahkan ada juga bisa ditolak. Gitu dia. Oke, baik. Nah, ke Bang Intan dulu nih Bang. Terhadap permohonan tersebut tuh Bang Intan, permohonan pengurangan tadi tuh produk hukum apa yang nantinya akan diterima oleh wajib pajak? Iya, menarik ya Kak Nika ya. Setelah tadi permohonan pengurangan angsuran yang dimohonkan oleh kawan pajak, itu nanti KPP Pratama ataupun KPP itu akan menerbitkan surat keputusan Kak tentang angsuran pajak PPh pasal 25 yang mencantumkan nanti di sana besaran angsuran PPh pasal 25 yang nantinya akan dibayarkan. Jadi di situ tadi seperti dijelaskan Bang Irfan tadi, itu nanti bisa saja nanti Kak besar angsuran itu bisa saja diterima ya Bang ya. Betul. Bisa diterima sebagian atau bisa diterima seluruhnya sesuai dengan permohonan dari wajib pajak. Atau tadi bisa aja ditolak. Sakit banget ya kalau Pengalaman ya. Terus gimana Bang? Jadi
kawan pajak tadi yang kalau diterima pasti nanti akan menerima SK lah. Iya. Baik dia nanti mau diterima seluruhnya, diterima sebagian ataupun Gitu. ada ditolak, pasti nanti ada surat keputusan atas Surat keputusan ya, Bang? atas pengurangan angsuran PPh pasal 25, hasil dari nanti capnya itu yang diterbitkan oleh kepala KPP Madya ataupun kepala KP Pratama. Oke, berarti nanti wajib pajak akan menerima SK atau surat keputusan, baik itu dia permohonannya diterima seluruhnya atau diterima sebagian Iya, atau benar, Kak. ditolak, di mana SK tersebut mencantumkan besaran angsuran PP pasal 25-nya ya, Bang, Benar, Kak. sampai dengan nanti masa Desember Benar, di Kak. akhir tahun tersebut gitu ya, Bang. Jadi Ya? nanti di sana akan dicantumkan besaran angsurannya dan itu nanti berlaku sampai akhir Desember, Kak. Iya, sampai Desember akhir di Desember. akhir tahun tersebut gitu Iya, ya, Bang. benar Ya. sekali, Nah, Kak. jadi kalau misalnya memang permohonan tersebut diterima nih, Bang Winton, Iya, Kak. hingga Desember untuk tahun permohonan tersebut, terus untuk masa Januari di tahun berikutnya gimana, Bang Winton? Ini menarik nih pertanyaan ini, Kak. Jadi ini ada saya lihat ini di Undang-Undang PPh ya pasal 25 ayat 2 Iya. terkait pertanyaan Kakak ya. WP udah ngajukan permohonan angsuran, diterima di masa Desember. Gimana nih setorannya nanti di Januari? Iya. Nah, jadi di sini diatur, Kak, di pasal 25 ayat 2 Undang-Undang PPh menyebutkan bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu, Kak. Oh. Ya, jadi oke. artinya, Kak, ini kita ambil contoh nih, Kak, biar Iya. gampang nih, Kak. Ketika dia wajib pajak permohonan angsuran, ini disetujui ya, Kak ya, Iya. diterima. Nah, jadi dari permohonan angsuran yang diterima, itu contohnya besarnya 5 juta, Kak, sampai Desember. Oke. Nah, nanti wajib pajak untuk masa Januari, dia nanti sesuai dengan besaran di masa Desember, Kak. Besaran di Desember itu tadi ya, Bang, ya? Betul, sampai nanti si wajib pajak melaporkan SPT tahunannya di tahun pajak berikutnya. Oke. Nah, jadi untuk angsuran yang udah disetujui, misalnya tadi disetujui sampai Desember 2023 nih, ini contohnya ya, Kak Iya, ya, iya. 5 juta nih. Nah, di Januari 2024 si wajib pajak masih bayar 5 juta nih. Masih 5 Oh, juta. oke. Februari juga masih bayar 5 juta sesuai dengan angsuran tadi. Di bulan Maret masih tetap bayar 5 juta. Cuma nanti pada saat di bulan April ketika wajib pajak sudah melaporkan SPT tahunannya, masa April itu nanti akan disesuaikan, Kak, sesuai dengan SPT SPT-nya tahunan ya? 2023-nya, Kak. Artinya sebelum dia laporkan SPT tahunan, maka dia mengikuti yang masa Desember tahun Benar. lalunya itu ya. Benar, Kak. Sampai dia lapor SPT tahunan, maka mengikuti nilai atau besaran yang ada dalam SPT Benar tersebut sekali, ya, iya. Bang. Iya. Oke, terima kasih Bang Winton. Saya ke Bang Irfan deh. Oke, Mungkin oke. untuk pertanyaan Silakan, terakhir aja silakan. kali ya. Pertanyaan Waduh, terakhir deh nggak ini. terasa. Nggak terasa ya. Nah, Bang Winton, untuk Bang wajib Irfan. pajak. Oh, kok Bang Winton? Aduh, maaf ya Bang Irfan. Sorry Bang Irfan ya. Oke, Bang Irfan. Untuk wajib pajak UMKM nih, Bang. Ya, gimana sih perlakuan angsuran untuk wajib pajak UMKM? Boleh Bang Irfan, boleh jelaskan? Jadi sama-sama kita ketahui ya di PP 55 tahun 2022 di situ ada pajak penghasilan untuk UMKM. Ya. Di mana itu untuk orang pribadi itu selama 7 tahun, kemudian wajib pajak badan berupa PT itu 3 tahun, Oke. sedangkan untuk CP itu 4 tahun. Iya. Dah. Jadi apabila telah berakhirnya pajak UMKM tadi atau PPh final ya, itu di tahun berikutnya si wajib pajak tersebut dikategorikan sebagai wajib pajak baru. Oke. Nah, sehingga terhadap wajib pajak tersebut dia tidak diwajibkan untuk mengangsur pajak. Oke. Jadi gini kita kasih contoh. Contoh aja, Bang, Contohnya, contoh. jadi ada WPA CP ya berbadan hukum Oke. CV terdaftar di tahun 2020 ya Oke, kita contohkan 2020. terdaftar 2020 ya. Berarti kan 4 tahun itu ada terhitung dari 2020, Oke. 21, 22 dan tahun 2023. 2023. Jadi sampai dengan 2003 masih dia kewajiban membayar PPh final sebesar 0,5%. Oke. Di tahun 2004 ini, bagaimana angsuran PPh dia? Karena sudah berakhir angsurannya tadi, berakhir PPh finalnya di 2023, maka untuk tahun 2024 dia tidak ada kewajiban membayar PPh angsuran. Oke. Tetapi nanti di 2025
untuk terhitung masa setelah dia melaporkan SPT tahunan, baru dia ada kewajiban bayar PPh pasal 25 angsurannya. Begitu dia. Dan nanti pun tarifnya kakak udah paham kan, biasa kita udah tahu semua. Tarifnya untuk WP badan yang baru itu walaupun dia baru itu tetap 22%. Ya. 22% ya Bang ya. Sedangkan untuk orang pribadi itu tarif pasal 17-nya yang 5%, 5, 15, 25, 30 dan 35. Jadi sesuai dengan tarif berlapis PPh. itu ya? Iya benar, itu dia kan. Oke deh kalau begitu sepertinya sudah cukup cukup banyak nih materi kita untuk angsuran PPh pasal 25. Tidak terasa nih abang-abang narasumber yang keren-keren di sini sudah menemani kawan pajak sekalian sekaligus mengedukasi mengenai angsuran PPh pasal 25. Seru ya topik obrolan kita kali ini ya, mengangsur atau mencicil angsuran kan. Harusnya relate nih dengan kondisi-kondisi kita nih. Nah, baiklah kawan pajak, demikianlah podcast 123 KPP Madya Medan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini membawa manfaat dan menambah pengetahuan bagi kawan pajak semua ya. Kami menghimbau kawan pajak untuk stay updated ya, tetap update nih kawan pajak dengan info-info terbaru mengenai perpajakan ataupun info lainnya yang mana kawan pajak bisa dapatkan melalui akun resmi KPP Madya Medan. Informasi juga buat abang-abang di sini ya. Ada akun resmi Instagram kita @pajakmdymedan ataupun YouTube kita nih di kanal YouTube kita @KPP Madya Medan. Kalau ada pertanyaan atau saran masukan, kawan pajak juga dapat menyampaikan di kolom komentar. Nah, akhir kata kami mau bersama-sama mengucapkan Pajak kuat, Indonesia maju. Beli es lasih di tukang jual rujak. Terima kasih kawan pajak. Sampai jumpa.